Cium, cerita pendek karya Raditya Dika dibacakan oleh penulisnya sendiri. Untuk dua orang yang sedang kencan pertama, berbagi cerita horor mungkin hal terakhir yang seharusnya mereka lakukan. Tapi inilah yang terjadi dengan Oki dan Rahma. Inilah yang terjadi jika dua orang sudah kehabisan bahan obrolan. Mereka berdua duduk di ruang tunggu kosan Rahma sesaat setelah mereka nonton film di Epicentrum Walk. Kosan ini khusus putri, ibu kosnya galak, dan tamu laki-laki hanya boleh sampai di ruang tunggu. Tamu laki-laki bahkan tidak boleh memakai toilet, karena terakhir kali ada pacar seorang penghuni kos numpang buang air besar di toilet tamu, pintunya lupa dikunci. Si tamu sih asik aja, jongkok menghadap ke depan pintu berjuang dengan hebat. Tapi begitu ada perempuan, penghuni lain membuka pintu itu, si tamu terkejut sampai berguling di lantai dan si perempuan menjerit membangunkan seisi kos malam itu. Di atas sofa coklat kosan dengan kaki naik ke atas, Rahma mulai membuka cerita horor. Cerita yang standar aja, tentang bagaimana Rahma dulu sewaktu kecil pernah melihat sosok perempuan berbaju putih melayang di depan jendela kamarnya. Cerita horor tentang penampakan yang sering kita lihat di forum internet, blog, artikel, yang sering kali kita pertanyakan, nyata atau tidak. Kalau kamu, ada nggak cerita horor? Tanya Rahma, ingin gantian mendengarkan. Kenapa harus banget cerita horor jam segini? Tanya Oki, melihat ke arah jamnya. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Rahma merajuk, film yang kita tonton tadi kurang serem, aku mau yang serem. Aku nggak tahu ini serem atau tidak, tapi aku ada cerita, kata Oki. Masalahnya cuma satu. Kalau aku udah cerita ini, kamu tidak bisa ceritain lagi ke siapa-siapa. Rahma mengangguk. Aku janji nggak bakal cerita ke siapa-siapa. Oki menegakkan duduknya. Dia memandang ke wajah Rahma. Dia tersenyum tipis lalu berkata, begini ceritanya. Aku sekolah di sebuah SMP swasta di Bandung. Waktu itu tahun 2005, ibuku baru saja meninggal ditabrak mobil ketika dia mengantarkan aku naik motor ke tempat les bahasa Inggris. Aku selamat, tapi aku mulai jadi anak yang pemurung. Tidak lama setelah itu bapakku bangkrut dari usahanya. Hidup keluarga kami jungkir balik. Hampir setiap minggu ayahku berkata, kayaknya kamu bawa sial ke keluarga ini. Ayahku terlalu angkuh untuk memindahkan anaknya ke sekolah negeri. Jatuh miskin adalah hal terakhir yang ayah tidak izinkan orang untuk tahu tentang keluarga kami. Menutupi kegagalan perlu usaha lebih keras daripada mencari kesuksesan. Buat aku, menutupi bekas pukulan dari ayahku juga perlu usaha, agar tidak digosipkan oleh satu sekolah. Di SMP aku berkawan dengan dua orang. Yang pertama adalah Kevin, anak seorang pemilik tambak udang di Cirebon, dan Yudi, anak orang kaya yang latar belakang keluarganya masih menjadi misteri.